Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di pembelajaran matematika hari ini dan kita akan melanjutkan materi yang video sebelumnya Bapak bagikan, yaitu mengenai persamaan kuadrat. Di video pertama sudah saya sampaikan cara penyelesaian kuadrat dengan memfaktorkan. Seperti kalian ketahui bahwa penyelesaian persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat itu ada 3 caranya. Yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan cara rumus ABC atau rumus kuadratik. Nah, yang pertama sudah dibahas di video yang pertama. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas 2 cara menyelesaikan persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan nanti yang berikutnya adalah dengan rumus kuadratik. Oke, sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dimudahkan oleh Allah dan senantiasa kita dibimbing agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita mulai dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anakku sekalian, hari ini kita teruskan materi pembelajarannya, konsentrasi dan siapkan buku catatannya. Rumus umum persamaan kuadrat adalah seperti yang sudah kalian pahami, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ketika mau menyelesaikan persamaan kuadrat atau ini kuadrat ya bukan kuadrat, atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, A-nya harus sama dengan 1 dan C-nya harus sama dengan B per 2 pangkat 2. Di pertemuan pertama kalian sudah paham, A itu adalah koefisien X kuadrat, B itu adalah koefisien X, dan C adalah konstanta. Kemudian, jika A tidak sama dengan 1, maka bagilah kedua ruas dengan A. Ubahlah persamaan kuadrat semula dalam bentuk X ditambah P pangkat 2 sama dengan Q lebih atau sama dengan 0. Kemudian tentukan akar-akar persamaan kuadrat itu sesuai dengan bentuk persamaan yang terakhir. Jadi ini nanti penyelesaiannya ada di sini ya. Oke, baik. Perhatikan contoh berikut. Tentukan akar dari persamaan kuadrat. X kuadrat dikurangi 14X ditambah C, ditambah 28 sama dengan 0. Oke. Nah, perhatikan ini. X kuadrat dikurangi 14X ditambah 28 sama dengan 0. Lihat. Ini ditulis persamaannya. Yang kedua, perhatikan ini. Tadi di awal C-nya harus setengah dari B pangkat 2. Di sini B-nya adalah negatif 14. Oke. Jadi 28 tidak sama dengan setengah dari negatif 14. Maka caranya adalah pindahkan 28 ke ruas kiri. Nah, ini kan udah dipindah. Maaf, ke ruas kanan. Asalnya dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Asalnya positif menjadi negatif ya. Kita mengubah ke sini ya. Oke, udah kan? Nah, sekarang perhatikan nilai A-nya sudah sama dengan 1. Jadi, yang langkah berikutnya adalah tambahkan kedua ruas dengan setengah dari B pangkat 2. Nah, perhatikan sini. Nah, setengah dari negatif 14 adalah negatif 7. Oke ya, jadi sekarang kedua ruas ditambahkan dengan negatif 7 pangkat 2 tuh. Jadi X kuadrat dikurangi 14X ditambah negatif 7 pangkat 2 sama dengan negatif 28 ditambah negatif 7 pangkat 2. Oke ya. Nah, udah paham ya? Sekali lagi penambahan negatif 7 dari mana? Nih, dari setengah dari negatif 14 atau setengah dari nilai B. Oke ya. Nah, teruskan setengah dari koefisien X. Koefisien X-nya kan yang ini ya.
negatif 14. Seterusnya, perhatikan kita hanya mengambil X kuadrat dengan negatif 7 pangkat 2. Hingga akhirnya menjadi begini. X dikurangi 7 pangkat 2. Oke ya. Nah, yang diambil hanya ini. X kuadrat dengan negatif 7 kuadrat. Nah, jadi akan jadi seperti ini. Negatif X dikurangi 7 pangkat 2 sama dengan negatif 28 ditambah 49. 49 dari mana? Negatif 7 pangkat 2. Oke, teruskan. Ya. Nah, dijadikan bentuk kuadrat sempurna. Berikutnya, lihat. X dikurangi 7 pangkat 2 sama dengan 21. 21 dari mana? Negatif 28 ditambah 49 itu sama dengan 21. Berikutnya mohon diperhatikan. Nah, menjadi X dikurangi 7, pangkat 2-nya dihilangkan, ditambah dikurangi akar kuadrat 21. Perhatikan, ini dihilangkan pangkat 2-nya, ini menjadi bentuk akar kuadrat. Nah, sekarang perhatikan, akar-akar dari persamaan kuadratnya adalah, lihat sini, X1-nya sama dengan negatif 7 dipindah ke ruas kanan menjadi positif 7. Ini ditambah atau dikurangi. Nah, yang pertama kita tambah dulu ya. Jadi X1 sama dengan 7 ditambah akar 21. Sekarang akar yang keduanya atau X2-nya sama dengan X2 sama dengan 7 dikurangi akar 21. Yang ini kan ditambah atau dikurangi. Yang ini ditambah, yang ini dikurangi. Jadi, mohon diperhatikan, akar-akar persamaan kuadrat atau penyelesaian persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 14X ditambah 28 sama dengan 0 adalah X1-nya 7 ditambah akar 21, X2-nya adalah 7 dikurangi akar 21. Difahami ya? Oke. Nah, berikutnya anak sekalian, lihat contoh yang kedua. Tadi contoh yang pertama sudah kalian pahami. Tentukan akar persamaan kuadrat dari 5Y kuadrat dikurangi 30Y dikurangi 90 sama dengan 0. Perhatikan ini koefisien A-nya adalah 5, B-nya adalah negatif 30, dan C-nya adalah negatif 90. Ingat tadi di awal bahwa nilai A-nya harus sama dengan 1. Maka seperti apa langkahnya? Perhatikan ke sini, ini langkahnya. Nah, pindahkan dulu nilai C-nya ke ruas kanan. Kenapa? Karena 90 bukan setengah dari 30 pangkat 2, ya kan? Jadi pindahkan saja sudah sini. Hingga bentuknya seperti ini. Kemudian nilai Y kuadratnya atau koefisien Y kuadratnya harus sama dengan 1. Bagaimana caranya? Bagi saja dengan ini dengan 5, ya kan? Semua suku yang ada pada kedua ruas dibagi dengan 5. Itu menjadi Y kuadrat dikurangi 6Y sama dengan 18. 5 dibagi 5 kan 1. Ya. 30 dibagi 5, 6. 90 dibagi 5, 18. Oke ya. Jadi kedua ruas dibagi dengan 5. Menentukan pembaginya dari mana? Dari sini nih. Dari nilai Y kuadrat. Ya. Koefisien dari Y kuadrat. Nah, berikutnya tambahkan dengan setengah nilai B. Yaitu di sini nilai B-nya adalah negatif 6. Setengah dari negatif 6 adalah negatif 3. Jadi, kedua ruasnya ditambah dengan negatif 3 pangkat 2. Menjadi Y pangkat 2 dikurangi 6Y ditambah negatif 3 pangkat 2 sama dengan 18 ditambah negatif 3 pangkat 2. Oke, paham ya? Sekarang kita tinggal mengambil ini aja, Y kuadrat dengan negatif 3 pangkat 2. Hasilnya sama dengan Y dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan 18 ditambah 9. 9 dari mana? Dari negatif 3 pangkat 2. Nah, berikutnya Y dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan 27. 27 dari mana? 18 tambah 9. Nah, sekarang seperti biasa kita
ganti ini hilangkan pangkat 2-nya, ini menjadi akar kuadrat 27. Tuh, Y dikurangi 3 sama dengan plus minus akar 27. Pindahkan negatif 3-nya ke sini ya. Jadi Y sama dengan 3 ditambah akar 27. Ditambah dulu ya. Ini Y1-nya. Kemudian Y2-nya adalah 3 dikurangi akar 27. Sehingga akar PK itu persamaan kuadrat ya. Akar persamaan kuadrat dari 5Y kuadrat dikurangi 30Y dikurangi 90 sama dengan 0 adalah Y1-nya 3 ditambah akar 27 atau Y keduanya adalah 3 dikurangi akar 27. Mudah-mudahan dengan dua soal ini kalian lebih paham ya. Berikutnya perhatikan yang ini. Tentukan akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 14 sama dengan 0. Perhatikan, langkah cepat saja. Tuh ya. 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 14. Kita pindahkan dulu 14 ke ruas kanan. Asalnya negatif menjadi positif. Jadi 2x kuadrat dikurangi 3x sama dengan 14. Oke. Berikutnya adalah tambahkan bagilah kedua ruas dengan 2. Kenapa? Karena perhatikan ini. X kuadrat, koefisien X kuadratnya sama dengan 2. Jadi bagi 2. 2 bagi 2, 1. Ini negatif 3 per 2. 14 bagi 2, 7. Oke, paham ya? Berikutnya, tambahkan kedua ruas dengan setengah dari B. Di sini B-nya adalah negatif 3 per 2. Setengah kali negatif 3 per 2 adalah negatif 3 per 4. Pangkatkan 2. Ini juga sama, ditambahkan dengan negatif 3 per 4 pangkat 2. Hingga kita ambil yang ini saja, menjadi X dikurangi 3 per 4 pangkat 2 sama dengan 7 ditambah 9 per 16. 9 per 16 dari sini. Ya, dari negatif 3 per 4. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. Oke ya. Terus, sama dengan yang di bawahnya. X dikurangi 3 per 4 pangkat 2 sama dengan 121 per 16. Dari mana? Dari sini nih. 7 ditambah 9 per 16 hasilnya adalah 121 per 16. Ingat kembali cara penambahan bilangan pecahan ya. Oke. Teruskan. Kita ambil saja yang ini. Kita ubah. X dikurangi 34 pangkat 2-nya dihilangkan, yang ini menjadi akar kuadrat ya, ditambah dikurangi akar kuadrat dari 121 per 16. Nah, perhatikan. Mohon maaf. Berikutnya, X1-nya berarti 3 per 4 ditambah 11 per 4. 11 per 4 dari mana? Dari sini. Akar kuadrat 121 itu adalah 11. Akar kuadrat dari 16 itu adalah 4. Oke ya, jadi X1-nya sama dengan 3 per 4 ditambah 11 per 4. Penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan saja pembilangnya. 3 tambah 11 sama dengan 14 per 4. Kalau mau disederhanakan, boleh 14 per 4 itu berarti sama dengan 7 per 2. Kemudian, X yang keduanya adalah 3 per 4 dikurangi 11 per 4. Oke. Jadi X keduanya sama dengan negatif 8 per 4. Dari mana negatif? Dari sini nih. 3 dikurangi 11 berarti negatif 8 kan? Nah, per 4. Oke ya. Ini adalah penyelesaian persamaan kuadrat atau akar-akar persamaan kuadrat untuk 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 14 sama dengan 0. Oke. Yang berikutnya, yang ketiga ini ya, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC atau disebut dengan rumus kuadratik. Ini rumusnya, rumus utamanya ini. X1 atau 2 sama dengan negatif B ditambah akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Ingat-ingat ini rumusnya. Ini rumus ABC namanya atau rumus kuadratik. Perhatikan contohnya. Ini contohnya. 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 sama dengan 0. Kita tentukan dulu koefisiennya adalah A-nya sama dengan 2. A itu adalah koefisien x kuadrat.
kemudian B-nya sama dengan negatif 4, yaitu koefisien X, dan C-nya sama dengan 1. Ini ya. Oke, kalau sudah paham, kita masukkan ke dalam rumus ABC. Nah, rumus ABC-nya kan ini ya. X1 atau 2 atau X2 sama dengan negatif B ditambah dikurangi akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2 atau per 2. Kita masukkan ini ya. Masukkan nilai B-nya, nilai A-nya dengan nilai C-nya. Berdasarkan yang ini ya, koefisiennya. Perhatikan dengan seksama. Oke, sama dengan yang pertama. Nah, negatif. Nah, karena B-nya negatif 4, ya masukkan negatif 4 ya. Oke. Perhatikan ini. Ini suka yang tertukar yang ini. Jadi negatif 4 ditambah atau dikurangi akar dari B-nya adalah negatif 4 pangkat 2 dikurangi 4, A-nya adalah 2 kali 2, C-nya adalah 1. Jadi negatif 4 kali 2 kali 1 per 2A, berarti A-nya adalah 2. 2 kali 2. Paham ya? Oke, jadi semua masukkan nilai A, B, C-nya ke dalam rumus ini. Sekarang sama dengan menjadi negatif kali negatif, positif 4 ditambah dikurangi, perhatikan akar dari negatif 4 pangkat 2 adalah 16. Sekarang dikurangi, perhatikan 4 kali 2, 8 kali 1 sama dengan 8. Oke, per 2 kali 2, 4. Jadi hasilnya jadi 4 ditambah atau dikurangi akar 16 dikurangi 8 per 4. Berikutnya, X satunya berarti 4 ditambah akar 8 dibagi 4 ya. Sama dengan perhatikan 4 dibagi 4 1 ditambah oke. Ini bisa sederhanakan kan? Nah, kemarin akar 8 itu sama dengan akar 4 kali 2. Akar 4 adalah 2 akar 2 ya, berarti menjadi 2 akar 2. 2 dibagi 4 setengah. Nah, jadi 1 ditambah 1 per 2 akar 2. Ini untuk X yang pertamanya. Sekarang X yang keduanya. Perhatikan, X yang keduanya adalah 4 dikurangi, karena ini plus minus ya. Nah, berarti tadi plusnya atau ditambahnya sudah yang ini untuk X1, untuk X keduanya dikurangi. Jadi 4 dikurangi akar 8 per 4. 4 bagi 4, 1, yang ini sudah pasti, tadi sudah dijelaskan yang di sini. Kurangi 1 per 2 akar 2. Oke, ini contoh menyelesaikan persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar kuadrat dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Fahami lagi materinya. Kita sekarang masuk ke contoh soal latihan yang harus kalian kerjakan. Ini latihan soalnya ya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan memfaktorkan. Yang kemarin ya, kalau carilah diskriminan terlebih dahulu, ini diabaikan saja soalnya diskriminan-nya Bapak akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi ini saja kalian selesaikan dengan cara memfaktorkan. Nah, dari latihan ini nanti, perhatikan dari latihan ini nanti kita akan mencari diskriminan. Kemudian yang kedua, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan melengkapkan kuadrat sempurna yang tadi dibahas. Oke, itu saja di pertemuan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.